'Cause we'll be on a tightrope. Halo, Devin. Oke, kita mulai. Tar dulu, berarti kita discuss ini dulu, Devin. Kan tadi Kak Cika udah dikasih ini ya. Tar, tenang dulu. Kita bukan dulu yang ini. Mana tadi? Ini ya. Iya. Nah, oke. Kak Cika sekarang pertanyaannya, Devin maunya bikin apa dulu? Kak Cika tinggal me- mengejawantahkan, weh. Mau Biar gimana? pilih. Mau bikin apa, Devin? Kalau Kak Cika sih kebayang sesuatu sih. Ini harus jadi nggak, Vin? Maksudnya, Bikin di Tinkercad. maksudnya dirakit nggak? Ya itu maksudnya apa? Maksudnya Evan mesti bikin si itunya nggak? Apa namanya sih rangkaiannya? Cuma bikin di Tinkercad. Oh, di Tinkercad ya? Iya. Oh, oh, tunggu, 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 tunggu. Kita go through ini dulu ya. Tapi Kak Cika sebenarnya udah ada ide. Kan mungkin Evan mungkin akan ada ide lain ya. Cuman ini kan brainstorm aja. Ke urusan urusan nge-breakdownnya sih nggak masalah. Maksudnya nanti Nevin bla bla blanya itu kan bisa bisa kalau udah ada projectnya kan. Ntar. Iya. Ketika tuh ada beberapa project yang bisa dijadiin ide. Tapi oke, salah satunya ini project yang udah lama sih, tapi ada yang bagus juga gitu. Tunggu tunggu. Sabar 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 ya. Hmm, ini gyroscope ya. Tunggu. Bukan, tunggu yang pas project-project aja mana sih? Sabar ya. Let me check dulu. Oh, pakai Tinkercad. Ya udah nanti kita bikin water sensor. Tunggu. Tapi yang relevan sama kasus sekarang apa ya? Ntar dulu. Proyek rangkaian proyek pada program kerja rangkaian. Apa gitu kayak yang pakai kamera gitu, Vin? Misalnya identifikasi eh, pintu Bebas sih. Ya kan Boleh bisa. apapun. Boleh apapun ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ih, mana ya Kak Cika tuh kalau lagi nyari. Oh, Bluetooth. Sabar. Tenang. Ini make sure aja kalau ini ada yang menarik di sini. Project mana sih? Lah. Nah, satu project kan ini ya, ngukur tinggi badan nih. Cika pernah bikin, tapi ini sederhana banget, Vin, cuman pakai ultrasonic. Jadi, Nevin bikin apa deteksi tinggi badan, tinggal pasang ultrasonicnya setinggi apa. Terus nanti bikin tampilan kayak di LED aja, LCD. Jadi misalnya, oh jaraknya sekian ya, berarti dia tingginya sekian. Itu gampang. Ya, itu. eh atau Kak Cika waktu itu bikin buat ngukur ini benda gitu kayak meja atau ruangan gitu. Ngukur ruangan, Pin. Jadi misalnya kita pengen tahu nih ruangan ini berapa kali berapa gitu. Terus taruh di ujung, terus dilihat oh nih jaraknya sekian. Tapi kan harus dipantulin. Terus bisa juga kita bikin testing baterai. Nih rangkanya cuman kayak gini. Kak Cika bisa lihat sih baterai ini tuh udah habis atau belum. Tapi kan ini sebenarnya cuman merah sama hijau ya. Maksudnya ngecek lowbat atau enggak. Kalau mau kita bikin detail itu bisa pakai LCD-nya misalnya oh ini tinggal sekian volt lagi yang tersisa itu bisa itu ide juga. Tapi maksud Kak Cika rangkaiannya udah ada tinggal tinggal ditiru aja. Hmm. Terus apa lagi ya tar Eh, ini ribet. Itu mah bikin game agak pusing. Ada yang Morse juga nggak tahu Nevin suka nggak. Jadi ada Morse kita bisa masukin kodenya terus dia bikin ininya atau bikin voltmeter juga bisa. Nah, kalau Kak Cika kepikirnya ini, Vin. Hmm, kan itu smart trash bin juga bisa nih tempat sampah pinter, tapi itu terlalu gampang kayaknya. Kak Cika punya ide gini, Vin. Hold on. Oh ya, bentar ya. Jadi idenya coba ya, mana ya? Lah ini lagi godok lagi. Bentar. Hmm, SP 32 kamera.
project Arduino. Tunggu. Nih, tapi implementasinya terserah sama Nevin. Jadi kan ESP32 tuh ada nggak sih di Tinkercad? Sama gurunya Nevin boleh nggak pakai ESP32? Kalau boleh pakai Tahu. itu tuh ada kameranya. Jadi kita bisa bikin seakan-akan misalnya dengan satu ini aja, coba ya. Dengan satu satu komponen aja tuh kita bisa bisa di tag gambar, Vin. Jadi kayak misalnya apa ya? Misal dia bisa misal nih, Nevin taruh ini di depan kamar atau di depan pagar gitu ya. Nah, si dia tuh orangnya itu disuruh atau disuruh ya bisa kita suruh atau gimana lah ya. Itu harus ke depan kamera gitu. Nah, kalau dia orang asing nanti dia ngasih alert gitu. Bisa bisa kirim ke Telegram, bisa nyalain alarm. Kita bikin sederhana aja. Tunggu dulu ya, mana? Saya dulu. Nah, ya, Kak Cika buka dulu. Coba dulu. Kalau itu kayaknya oke deh. Ya berarti sekarang kita milih dulu. Terus kita ngerakit ya, Vin ya. Tunggu ya. Tapi rakitnya nanti di ya Tinkercad-nya Nevin berarti ya. Ini Kak Cika ngetes dulu. Ada atau enggak? SP32. Tunggu. Sabar, sabar, sabar dulu. Oke. Kalau Nevin ada ide, bisa juga apa misalnya? Kalau yang kan kayak misalnya, nah nanti kalau misalnya orangnya itu orang rumah, nah, gemboknya kebuka tuh. Kan bisa gitu ya. Ntar. Desain, circuit. Misalnya Kak Cika bikin baru ya. Create circuits. Cek-cek dulu ya. Kalau nggak Tinkercad tuh pakai apa satu lagi tuh ada sih. Tapi lebih gampang Tinkercad. Basic ya. Search SP32. Dan microbit. Sini apa? Oh, SP32. Ya, nggak ada, Vin. Ya, kita bikin apa dong? Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Nih ya. Hmm, ada nggak sih? Nggak ada, Vin. Nggak ada. Ini bukan SP32 nih. Ini mah Arduino Uno biasa. Nah, ini automation bikin ini. Enggak, Kak. Nggak bisa, berarti kita harus pakai basic. Nih, data support SP32. Tidak ada, nggak bisa. Oke, kamera project in SP32. Sorry. In Tinkercad. Nggak bisa. Iya sih, padahal itu ya. Kita harus cari ide lain, Vin. Nggak bisa kamera. Apa ya yang gampang ya? Yang maksudnya yang make sense, yang kepake ya. Project Arduino. Kalau misalnya Nevin ada, oh, atau bikin, ini mau nggak, Vin? Hmm, kalau Kak Cika waktu itu pernah bikin ini, mana. Hold on. Ini gampang nih. Buat ngitung. Hi, Terrence here, and today I'll go through camera navigation on Tinkercad. Enggak, ini nggak mau. Nggak sabar.
Kita bikin ini aja mau nggak? Tapi pakai ini Darren, Darren. Nevin, pakai sampai nyampur loh. Nih. Jadi Kak Cika pernah bikin ya pakai ultrasonic. Kita tuh ngitung counter orang lewat gitu. Jadi si sensor ini tuh bisa ngitung ada berapa orang yang lewat. Nah, dia pakai, tunggu ya, ntar Kak Cika pernah bikin. Ultrasonic sensor, smart dustbin. Aduh, di mana ya? Ini aja deh, halaman 161. 161. Nah, kayak gini, Alvin. Kan angkanya kayak gini. Kita sambungin. Ntar, kita cari aja dulu di internet. Sabar. Ini Ultrasonic. tugasnya nggak boleh pakai AI, Kak. Nggak boleh? Oh, nggak. Iya. Iya, ngerti. Iya, pasti nggak boleh lah. Nggak apa-apa. Kita nggak pakai AI, kita cari di Google. Lalu, ultrasonic. Arduino. Ultrasonic. Aduh, Kak Cika lupa ditaruh di mana kodenya. Ultrasonic lab or ini lasers file. Nggak dimasukin lagi. Nah, ini kira-kira. Tapi setuju nggak ya, Darren? Darren. Nevin setuju nggak ya? Tunggu, kabar. Kira-kira gini lah ya. Dia ngitung ada berapa orang yang lewat gitu. Kalau ada yang lewat lagi dia hitung jadi 2. Nah, kalau Kak Cika nggak pakai ini kan dia pakai yang ini kan layarnya. Kalau Kak Cika pakai LED Ya. waktu itu. Tunggu. Ini sketchnya kita lihat dulu ya. Kalau Nevin oke, kita Nevin sekarang bikin nih di Tinkercad sampai jalan. Taruh. Tapi kalau Kak Cika, Nevin terserah. Mau pakai Adafruit ini, nanti tuh beda aja. Kalau Kak Cika pakai LED tahu nggak yang 2x16 itu? Oh, dia udah bikinin ininya. Kak Cika juga bisa sih bikin ininya, cuman hold on. Kita perlu kayak coba ya, atau kita mau modifikasi dari Tinkercad ya. Ini passing object ultrasonic. Aduh, kayaknya Kak Cika pernah bikin tapi nggak tahu di mana deh. Coba ya. Aduh, lupa lagi. People counter nih. Ini cuma gini nih. Ada, kita tinker dulu ya. Tapi nah, kita bikin yang versi kita aja. Ini Ya. berhasil nggak? Soalnya takutnya nggak jalan. Tapi nanti bikin dari yang coba ya nih Kak Cika tes ya. Hold on. Start simulation kan. Nih misalnya Kak Cika klik ya. Oh, klik di sini. Aduh, kalau simulasinya nggak jalan gimana? Terus Kak Cika klik ada objek. Distance-nya segitu. Gimana sih cara ngetesnya? Tapi intinya gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ya prinsipnya, ntar kita stop ya. Nah, itu cuman wiring ya. Ntar Kak Cika jelasin dulu. Ini tuh nggak susah. Jadi kan yang pasti dipakai kan indifin 5 volt sama ground kan. Nah, Iya. kalau ultrasonic itu udah pasti
kalau di tutorial tuh kalau mau nih ya. Oke. Kalau ultrasonic itu tuh satu pasti ke ground nih ya. Satu pasti ke VCC kan. Nanti ada triggernya itu kemana gitu. Ya, kemana sama kemana. Dah. Terus Nevin mau pakai buzzer atau enggak? Buzzer itu tinggal satu ke ground, satu lagi ke port. Nih, satu ke ground, satu lagi ke port. Cuman gitu secara prinsip ya, Vin. Nanti kan codingnya kita tinggal bikin port-portnya. Udah. Terus kalau misalnya layar, nih ya, kalau yang ini, nah Kak Cika tuh nggak pakai yang ini, tapi pakai yang I2C. Kalau ini kan semua portnya banyak nih. Kalau Kak Cika pakai I2C. Nah, Nevin mau mulai dari mana? Kak Cika dua semuanya bisa. Maksudnya kalau komponennya diganti oke. Cuman kalau misalnya yang udah pasti jalan kan yang ini. Jadi pakai buzzer, ultrasonic, wiringnya gitu aja. Ini ngikutin aja ini. Nah, terus si code-nya itu kan sebenarnya secara prinsip cuman oke, kita set si trigger kemana, echo kemana, buzzer ke berapa. Terus ada counter kan. Terus kan seperti ini tuh buat ngeset LED-nya gitu ya. Terus di setup kita set trigger itu output, echo itu input. Disconnect. Tunggu dulu. Mungkin putus. Halo Kak, tadi yang ke disconnect Kak. Oh. Kak Cika sampai shock. Taruh. Sekarang udah balik Kak. Oke. Sampai yang ini. Tunggu dulu Kan ya. bingung Kak, ini tuh tadi prototipe-nya bikin apa? Nah itu bikin itu mau nggak? Atau mau gimana? Apa? Gimana? Nevin mau bikin people counter atau mau bikin apa? Nah nanti Kak Cika desainin ininya, rangkaiannya. Sok. Prototipe itu berarti harus bikin sesuatu yang berguna, yang ini kan. Kan ini kan. Nih, coba kita lihat dulu ya. Prototype kan. Jadi prototipe kan dokumentasikan prototipe itu berarti ya tadi itu rancangan si Tinkercad-nya kan prototipe kan itu simulator lah gitu ya. Terus video presentasi hasil prototipe-nya dikumpulkan. Nah, berarti kan misalnya yang tadi perancangan sistem. Misalnya Nevin bilang daripada misalnya orang kalau misalnya mau masuk restoran tuh diceklek gitu kan atau masuk Dufan diceklek, udah aja pasang sensor. Atau misalnya ini bisa juga dipakai buat gini, Vin. Kan tadi Nevin udah lihat ya apa namanya dia bisa dia bisa ngedeteksi orang lewat kan, gimana kalau dipakai buat ngitung mobil lewat gitu. Jadi misalnya kita bisa taruh dia di pintu gerbang tol gitu ya, dia bisa ngitung ada berapa mobil yang lewat, terus dia bisa ngitungan kira-kira per menit ada berapa mobil lewat nih, kira-kira macet atau enggak, bisa gitu kan Nevin. Nah udah, terus implementasinya kan merakit komponennya sama aja sama yang tadi kan, cuman kalau tadi misalnya Nevin bilang menghitung orang lewat masuk mall, menghitung orang masuk mall, atau menghitung mobil di gerbang tol, atau mau apa gitu kan, komponennya semua sama, codingnya nanti kita rapiin, terus kita tes, bikin video aja, videonya kan itu aja kan, ngeran si Tinkercad-nya aja kan, udah selesai. Perlu jelasin deh. Iya, tinggal dijelasin. Nevin nanti bikin video ngejelasin ini cara kerjanya gimana gitu. Nah, tapi Yang pasti kurang ngerti. Nah, Nevin judulnya apa dulu? Supaya Kak Cika tahu. Tunggu, sambil Kak Kakak yang tentuin aja sih. Oh, yang kayak gitu enggak? Ntar, Kak Cika soalnya punya beberapa project yang mungkin bisa diambil. Nah, kalau Nevin mau itu, ya udah, berarti Nevin sekarang bikin. Kak Cika cariin contohnya, nanti Kak Cika bantu tinker yang nggak jalan gitu.
Nah, kalau Nevin mau, berarti mulai bikin yang ini. Nah, terserah. Misalnya Nevin, Kak, nggak mau gini ah. Misalnya Nevin bilang, Nevin nggak mau pakai buzzer. Atau misalnya mau pakai buzzer, mau pakai lampu. Jadi kalau ada mobil lewat atau orang lewat, buzzernya nyala, lampunya nyala. Gampang, tinggal tambahin aja, dimasukin port mana, codingnya tinggal ditambahin. Gitu, Vin. Sok, jadi mau itu aja. Iya boleh Kak. Oke, sip. Kalau gitu, ini aja, Nevin mulai dari sini. Tapi ada yang mau Kak Cika ganti-ganti boleh nggak? Jadi Kak Cika kirim ke chat aja ya. Kak Cika pengen ganti ininya pakai I2C aja, Vin, biar portnya cuma 3. Nanti Kak Cika benerin. Taruh ya, Kak Cika cari rangkaiannya dulu ya. Oke, Nevin berarti share screen. Kak Cika stop Oh, share ya. Supaya Kak Cika bisa sambil nyariin dulu rangkaiannya. Ntar, sabar. Berarti kalau gitu kayak gitu, cuman cari dulu. Berarti kita Google. Arduino. Nevin nggak bisa buka Kak. Kenapa? Yang Kakak kirim nggak bisa Nevin buka. Masa? Iya, Beneran nggak bisa? enggak Kak. Kok Kak Cika bisa? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Arduino ultrasonic, sonic, buzzer, LCD, LCD I2C. Tunggu, Kak Cika kasih diagram aja ya. Nevin bikin ya itu ya di Tinkercad ya. Tunggu, sabar. Nanti Kak Cika bikinin kodenya. Alright, tunggu. Nevin bikin, bentar, buzzer, LCD I2C. LCD I2C. LCD I2C, buzzer. Kok Arduino gede banget sih? Arvin, sabar, Kak cari dulu yang simple. Oh, Tinkercad punya LCD I2C nggak ya? Tunggu, sabar. Tenang. Terus, Tinkercad, plus LCD I2C. Astaga, ini apa? Oh, oke. Nah, cari gambarnya dulu. Mbak, sabar, Vin. Gambarnya yang bagus apa ya? Yang ini. Tapi ini nggak ada LCD-nya. Holy, sabar dulu. Oh, ini ada. Oh, ini. Nggak, jangan. Nanti Nevin bingung. Ini mah ada itunya. Sabar ya. Salah nih. Alhamdulillah. Udah pulang. LCD I2C. Taruh. Arduino ultrasonic LCD I2C Tinkercad. Dia punyanya kayak gini gambarnya. Oh, ini. Ntar, Kak Cika buka open image in new tab, terus kirim ke Nevin ya. Aduh, gambarnya jelek. Ya, gambarnya burem. Tunggu dulu, sabar. Kak Cika screenshot aja. Sabar.
Nanti kalau ini udah jalan baru kita tambahin buzzer atau apa ya, Kak Cika screenshot. Kirimnya kemana, Vin? Ke chat, ke itu aja, ke WhatsApp ya? Iya. Oke, sok. Nah, Vin, itu Kak Cika sambil bikin ngetik codingnya dulu. Berarti nanti Kak Cika jelasin codingnya. Desktop, mana desktop? Download. Gimana prototype ini buat apa? Buat itu, buat counter. Apa? Buat counter. Counter tuh apa? Buat penghitung. Jadi nanti pokoknya setiap kali ada benda yang lewat sama ultrasonic ini, dia tuh ngitung gitu, Vin. Jadi kayak misalnya, nah nanti ngitungnya terserah Nevin. Pokoknya harus ada benda yang lewat si ultrasonic ini kan. Ultrasonic itu kan sebenarnya dia kayak kelelawar gitu kan, ngeluarin gelombang suara gitu kan. Nanti kalau ada, Coba Neven. coba Vin, kebayang nggak Vin? Jadi, nah si gambar yang tadi Kak Cika kasih, coba Nevin tiru deh, kayak gitu persis. Konsep dari proyek ini apa nggak? Nah, konsepnya itu adalah, nah ini kan codingnya ini. Konsepnya tuh gini, Vin. Jadi, gini ya, nanti sambil Nevin gambar ya. Jadi kan Oke. Nevin punya ultrasonic nih. Si ultrasonic Iya. ini ada trigger sama echo kan. Nah, si Iya. trigger ini tuh dia ngeluarin sinyal. Si echo ini itu nerima. Jadi kayak Nevin kalau misalnya ngomong di gunung gitu kan ada pantulan kan. Nah, itu kan pada saat Nevin ngomong itu kan gelombang suara. Nanti berarti Iya. kalau dia mantul lagi, misalnya mantulnya lama nih. Saya Kak Cika bilang halo gitu. Terus balik laginya halonya lama. Berarti itu ada tembok yang jauh gitu. Tapi kalau deket, mantulnya deket gitu. Nah, si ini kan misalnya ada benda nih. Ada orang lewat nih gitu ya. Dia kan akan ngeluarin ini kan, ngeluarin suara kan sebenarnya, suara. Terus dia nanti kan dipantulin ya sama dia kebalik lagi ke sini kan. Diterima sama si echo ini. Nah, si echo ini ngitung. Oh, berarti tuh ini jaraknya tuh kalau kalau dihitung pakai Nevin inget nggak berapa kecepatan suara? 3 kali 10⁻8 ya? Meter per detik. Pokoknya dihitung gitu ya. Dihitung berarti jarak ini tuh berapa, dia akan dapat jarak ini gitu. Tapi sebenarnya kita nggak ngitung jarak gitu. Nah, di sini, ini kan Arduino nih. Tapi kan punya Arduino. Arduino-nya kan nyambung kan ke si sensor ultrasonic. Dia juga nyambung misalnya ke layar. Nah, si layar ini kita coding gitu. Kalau misalnya apa? Car ya, car. Kalau misalnya ada mobil lewat nih, terus kedetek sama dia nggak ngitung jarak gitu. Dia cuman, ada yang lewat nih, berarti 1 gitu. Terus nanti ada yang lewat lagi, terus dia nanti, oh ada 2 gitu kan ya. Terus ada yang lewat lagi, terus ada 3 gitu. Kebayang nggak, Fit? Jadi sebenarnya Arduino sama ultrasonic tuh kepake banget gitu. Bisa misalnya buat parkir, misalnya ngecek kalau mundur dia jaraknya di sini misalnya jaraknya kurang dari 10 cm gitu. Dia bisa bunyi-bunyi tunut 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 terus bisa pakai buzzer misalnya. Oh udah kalau gitu pakai buzzer dong gitu. Kasih buzzer di sini kalau saya dia jaraknya udah sekian bunyi wing 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 gitu. Jadi pas parkir iya udah deket gitu. Atau mau pakai display di sini ngasih tahu jarak 10 cm nih gitu. 10 cm nih gitu. Terus 5 cm nih gitu kan. Jadi kita tahu, oh gue parkir gue mau 1 cm nih. 1 cm nih gitu. Bisa lihat di layar, bisa gitu. Jadi maksud Kak Cika gini, Nevin terserah nih mau implementasinya kemana. Tapi kalau misalnya mau deteksi objek lewat, itu kita nggak ngitung jarak. Tapi kalau misalnya mau buat ngitung tinggi badan misalnya gitu, itu dia ngitung jarak. Jadi kayak misalnya si ultrasonic ini ya, taruh di menghadap ini kan misalnya ada orang berdiri nih. Ada orang berdiri. Terus Kak Cika taruh nih sensor ultrasoniknya di sini. Nanti kan dia ngirim ini kan, ngirim apa gelombang suara kan ke lantai. Terus nanti kan balik lagi kan ke sini. Nah, dia nanti ngitung jaraknya nih, gitu. Ini berapa sentimeter? Misalnya Nevin, wow, Nevin tingginya 1,75 cm gitu. Gitu, bisa gitu juga kan implementasinya.
Jadi dengan apa? Dengan komponen yang sama, itu tuh implementasinya bisa macam-macam, Fit. Oke, Kak. Oke, paham ya? Nah, sekarang Nevin bikin Kalau apa? untuk tujuannya, Nah, tujuannya terserah Nevin mau gimana. Kak Cika tinggal ngikutin. Misalnya Nevin, kurang keren Kak, misalnya Bu. Bisa nggak misalnya implementasinya tuh mau buat apa ya, parkir ada jarak mau tinggi badan bisa, ngitung objek bisa. Misalnya apa? Misalnya gini, Kak Cika pernah juga punya mahasiswa tapi ini Vin, dia bikin pendeteksi rintangan buat orang buta. Jadi si rangkaian itu ditaruh di tongkatnya. Nah, si orang buta kan jalan nih, tapi memang sih harus harus apa ya? Ya nggak bisa cepat gitu. Ya real time sih, tapi ya berarti harus ada baterai harus segala macam. Dan nanti dia detect kalau di depan ada benda tuh dia bunyi. Jadi si orang buta itu mengandalkan itu harus ngadep ke depan tuh nanti kalau ada objek tidur gitu bunyi. Kalau ada apa misalnya mau nyebrang terus masih bunyi, sama bunyi dia nggak akan nyebrang. Kalau misalnya selama bunyi dia nggak akan maju gitu. Cuman problemnya kan misalnya gini, orang buta nih, orang buta kan mau jalan kan, dia bawa tongkat kan jalan ke sini. Masalahnya kalau ini kan ada lubang ya dia nggak tahu, yang dilihat kan yang di sini kan berarti gitu. Ya kalau misalnya dia nyemplung sumur ya kagak bisa juga gitu karena ya dia cuma ngedetek apa apa aja yang di depan dia gitu. Bisa gitu gitu. Jadi implementasinya udah berapa tuh, Vin? Udah macam-macam kan? Tinggal Nevin mau yang mana. Nah, soalnya nanti kan ini jadi cerita besarnya Nevin di sini kan, di yang ini kan, yang mana tadi? Yang tugas Nevin itu ngejelasin ini, rancangannya konsep sama tujuannya mau apa gitu. Sementara ininya mah sama semua, Vin, ininya sama. jadi bikin dulu deh. Ya bikin dulu. Sok, kita bikin ya. Ntar ketika sambil ini codingnya. Taruh ini dihapus dulu, gambreng banget. Berarti komponennya ambil itu, Vin. Arduino, LCD, LCD tapi yang I2C ya, biar tinggal cuma 4 port aja, sama ultrasonic. Terus, Kak Cika tadi ngirim gambarnya cukup jelas nggak ya, kan ini? Ini kan ya. Oh, nah ini. Ntar Kak Cika bantuin juga bacain deh, biar agak pusing. Oke, berarti kan pokoknya ultrasonic itu satu ke ground, satu ke VCC, triggernya kedua, echo-nya ketiga. Terus, udah, gampang aih. Terus yang LCD-nya satu ke ground, satu ke VCC, SDA-nya ke A4, SCL-nya ke A5. Udah, beres. Dah, tinggal rakit. Berarti ngodingnya tinggal pendek dong. Tunggu. Codingnya tuh berarti trik pin ada fruit. Nah, cek out. Oh, yang Hah? yang di foto gambarnya tuh ada 4 Ya 4. Oh, garis. Itu kenapa cuma 3? beda beda jenis aja, Vin. Kayak misalnya Koneknya kemana? Koneknya jangan gimana? jangan yang 3, ada yang 4 nggak? Harusnya ada. Nah itu yang bawah, Kan, sebelah pir. Nah itu, nggak ada ya? Hah, kok bisa nggak? nggak ada. Oh, ini Vin pilihnya. Ini jangan basic, coba all, coba. Ah, Oh, nah, ya pilih yang jangan yang 3, sebenarnya sih sama aja, cuman yang lebih umum tuh yang HCSR04 ini yang sering dipakai. Sip. Nah, ambil air putih dulu.
Kevin udah buka puasa apa? Udah Kak. Udah bener buka puasanya? Udah. Oke. Kita sambil minum dan ngopi. Ah, Oh, jangan lupa narik positif negatifnya. Terus, Kak Cika nulis kodenya dulu ya. Berarti kan trik pinnya kedua, echo pin ketiga, duration, long distance, berarti pakai ada float. Serial baginnya ini. Testing ini dulu ya. Nah, Loh, Kak Cika modify-nya di mana ya? Taruh buka Visual Studio Code dulu ya. Visual Studio Code. Berarti kita bikin counter ya. Counter berarti kita close dulu ini. Arduino. Berarti kan ini ada foot. Save dulu deh. Nevin Arduino project. Nanti Kak Cika tambahin counter. Counter kalau dia di tag. Tadi mana ya? Hmm, Codingnya berarti na, 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 na. Code integer count. Dulu integer counter sama dengan 0. Oke. Terus serial bikin LCD clear loop ya. LCD clear digital write delay digital write distance. Oke, kita dapat distance kan? Oke. Kita tambahin delay 500. Kalau delay if distance lebih kecil dari 100 misalnya. Kita mau pakai counter aja deh, counter. Berarti tambah 1. Udah gitu aja. Nggak usah pakai buzzer dulu kali ya. LCD clear, distance. Perlu pakai LCD clear nggak ya?
print distance. Oke, distance centimeter, LCD, 1 set kursor, 1 LCD, 1 print counter. Nah, ketika udah nulis codingnya semoga jalan. Oke, kita save aja dulu. Masih bikin pelan. Nggak apa. Copy dulu aja di chat. Pokoknya basicnya gini, nanti kita rubah-rubah, harusnya bisa nih. Apa ya, Kak Cika mau cobain. Ini dites dulu, memastikan. Ini gimana ini? Mantap, oke. Tapi sekarang mau Kak Cika ganti codingnya pakai yang ini. Coba ini diganti dulu. Nah, ini hapus. Kok nggak bisa dihapus? Oh, stop simulation. Kita taruh ini di mana Visual Studio Code saya. Nah, ini yang lama. Ini yang Nevin yang ketika berubah. Kita coba ke ini. Enggak. Ke sini. Kita tes. Oh ya, kurang titik koma. Ih. Nih. Bukan ini. Oh, Hollywood. Oh ya. Oh bisa. Ya, bisa bisa. Kita jaraknya harus di bawah 100 kan. Kalau jauh konternya jalan. Ya berarti bisa. Oke, kode dikaci aman nih. Tinggal rangkaiannya Nevin bikin dulu. Ini kita plus dulu yang ini biar nggak bingung.
Karena udah selesai, Kak. Ini bener nggak? Dulu kecek-kecek dulu. Ntar dulu sayangku ya. Sebentar. Kita cek dulu ya. Ntar. Vin, ada yang kurang. Belum narik ini. Ini belum ditarik. Ini sama ini. Oh ya. Taruh ke situ, ke positif negatif. Ntar sambil kecek-kecek. Berarti ground ya. Ground. Ini ke ground. PCC ke ini bener. Terus ini ke VCC SDA ke A4, SDA SCL ke bener udah. Mm-mm. Ya, tinggal nyambungin itu power sama itu VCC sama 5 sama ground. Ketika kasih codingnya, ntar lu codingnya tadi mana ya? Ini. Ini udah kasih kamu di file lagi yang paling baru Pin. Nah, 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 nah. Udah berarti. Bener ya udah nyambung ya. Oh iya. Eh, Itu dia. Aman codingnya Vin berarti sekarang. Abah. Ya, sok. Pastikan dia menyambung semua ya. Jangan sampai nggak connect. Udah aman. Mari kita mengoding. Mari kita mengoding. Kenapa gini? Udah tempelin Vin codingnya. Lo udah Tereng. kirim, Kak? Udah di Zoom dari tadi. Kan Vin mau di sini. Sabar, sabar sayangku. Nih, boleh. Nah itu. Kalau udah, pasti kamu lihat. Ayo kirim di chat juga ya? Mm-mm. Ada dua. Ya di chat, di chat Kirim, yang paling baru. Kak. Kalau Oh, di oke. WhatsApp, ya. Kalau di WhatsApp ya itu aja yang terakhir.
Oke, udah Kak. Dah, udah di copy paste. Udah. Coba yang jalan nggak error, nggak error. Semoga tidak error. Coba kita tes, kita tes. Dan Vin, udah gitu klik ke si ultrasonic ya deh. Cross simulation. Start dulu. Start. Oh gitu sih initializing. Oh, ini soalnya. Coba klik di yang Apaan? hijaunya, yang hijau. Nah, klik di situ. Terus Nevin coba. Ih, tapi kok nggak nyala sih? Vin, berarti ada yang salah. Itunya sih Kakak benar. mau Harus. ambil ini, mau ambil output ya, Boleh, boleh. Ya, dari kecil. remote control. Boleh, pinjem. Request ya. Tapi ini tuh ada yang salah karena nggak jalan, Vin. Si layarnya kok harusnya, tadi ke Cika harusnya dia displaying something. Kan ini Kak Cika klik ya. Kak Cika codingin kan supaya kalau dia deket tuh counternya nyala kan. Nah, di sini tuh harusnya ada tampil di sininya. Taruh stop dulu. Coba kita lihat codingnya. Berarti ada yang counternya bener ya. Sampai bawah udah. Codingnya udah oke. Berarti kalau gitu wiringnya, Vin. Ntar cek dulu wiringnya. Berarti wiringnya tuh ada yang tidak benar kali. Groundnya udah ke ground. Vin, oh ya benar. Vin ada yang salah, Vin. Liatin. Kan Vin kan 5 voltnya yang merah nih. Groundnya kan yang biru ya. Iya. Liatin deh. Nevin buat yang LCD, groundnya malah ke yang merah. Oh, VCC-nya malah ke yang ke ground, kebalik. Tukarin, Vin. Balikin. bedanya prototype proyek sama perangkaian proyek itu apa? Bentar dulu. Bedanya rangkaian prototype sama rangkaian proyek itu apa? Rangkaian proyek tuh rangkaian ini yang kita lagi bikin. Kalau prototype apa? Prototype itu, eh, nah nggak tahu ya. Kalau 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 prototype itu kan misalnya kalau Kak Cika kebayangnya tadinya sih udah jadi gitu sesuatu yang bisa dites. Tapi kalau dia suruh pakai Tinkercad, berarti prototype sama rangkaian sama, Vin. Ya kan? Oh, oke. Kan si rangkaiannya udah jadi prototype. Ya. Udah ditukar. Tukar, Vin. Lah, Kak Cika kok nggak bisa geser? Oh, aduh, jadi error. Vin. I did something wrong. Oh. Udah sama Nevin ditukerin. Alah, ini kecil kontrol susah banget Mau geser aja susah. Kan, kesel kan. Kan, Sama Nevin coba. Malah hilang. Kak Nevin yang muncul Kak. Ntar habis ngecharge. Nah, udah. Lah, tapi kok nggak mau? Tunggu, stop dulu. Bisa dong harusnya. Oh, nggak jalan ya, stop dulu. Bentar. Tadi kan tuh. Oh, oke. Ini kan berarti Nevin yang ground. Pin kebalik masih. Taruh. Itu harusnya ke sini. Ini ke sini. Ya kan? Kita tuh bingung gara-gara warnanya. Saya Nevin kebalik kasih warna yang ini.
Nevin tuh yang sini groundnya merah, jadi ke situnya jadi bingung. Bentar ya, sekarang kita coba fit to window. Kita start lagi. Nah, kan Vin bisa, Vin sampai. Oke, sekarang berarti Coba namanya pencet ya kak. kebalik tadi, cuma kebalik aja. Sekarang ini Kak Cika yang pencet. Tuh kan, Vin, kalau Kak Cika ini ya, si counternya tuh kalau dia di bawah 100 cm, counternya nambah. Kalau kayak gini, oh, tapi kok dia nggak baca ya? Tuh, counternya nambah kan jadi 2, jadi 3. Wah, Tapi, tar, hold on, stop dulu. Kayaknya ada yang salah. Karena dia nggak ngasih distance. Tapi kalau codingnya ketika tadi udah tesnya udah oke. Nah, ini kan lebih kecil daripada 100 kan? Oke, distance-nya. Berarti kodenya udah benar. Tapi bentar ya cek dulu ya. Ini kan, hold on. Berarti VCC itu, oh Nevin kebalik lagi yang ini juga. Oh my God, yang ini kurang Vin. VCC yang ini. Terus groundnya ke situ. Ah, taruh. Salah berarti. Groundnya yang biru ya. Groundnya, Nevin yang mana sih? Yang merah itu ke ground. VCC. Yang biru itu. Yang biru itu VCC ya malah ya. Iya. Yang ground itu, yang merah malah negatif ya. Harusnya bener nih sekarang. Ah, lama. Ya, tes lagi ya. Kak Cika udah tukerin lagi yang itu juga. Oke, sekarang. Kok masih salah ya? Kok dia nggak baca value-nya ya? Lalu A4, A5, 2 sama 3 kan code-nya. Hold on. nama ini apa kak? Sebentar kak. Oh, saya trigger pin Nama ini apa? Ultrasonic sama satu lagi apa? LCD itu sih. Tunggu. Coba benar. Takut kebalak, kebalak triggernya itu trigger kedua harusnya. Trigger kedua benar. Echo ke 3. Echo ke 3 benar. Ground ini tuh udah nempel belum sih, Vin? Bener ya? Ground. Bentar, cek dulu. Ground. Ini ground kan? Oh, astagfirullah. I know. Ini kita kebalik. Ya ada kebalikan warna nih. Kita pusing nggak apa-apa lah ini. Nah, tes lagi ya. Oke, kita tes lagi. Harusnya bisa. Oke, sensor value, klik. Tuh bisa, Vin. Oh, oke. Cuman, oke. Kak Cika rapihin codingnya, soalnya dia nabrak. Tapi lihat deh, Vin, kalau dia di bawah 100 cm itu dia counternya nambah. Kelihatan nggak? Udah kan? Berarti ini udah jadi, Vin. Udah beres. Mana kan yang bingung? Yang bingung kak. Nih, Nevin perhatiin. Kak Cika codingnya, dia kalau di bawah 100 cm, dia counternya nambah, liatin tuh. Ini counternya nambah kan. Counter itu apa? Counter tuh yang ngitung. Jadi kan kita ceritanya ngitung sesuatu yang lewat. Jadi si sensor Ya. disimulasiin kalau saya ada benda nih di sekitar sini, dia akan ngitung misalnya katakan dia bendanya tapi jangan diam di situ. Misalnya ada orang lewat. Tapi di radius 100 cm ini gitu. Jadi kalau dia lewat-lewatnya di sini, nggak bisa, nggak ke counter. Tapi kalau dia di sini,
ya ke counter gitu, kehitung. Nah, ini kan objeknya diam di situ, jadi di counternya nambah terus kan. Kalau nih Kak Cika pinggirin ke sini, nah counternya berhenti karena dia udah nggak di area perhitungan kan. Itu sebenarnya bisa buat gini, Vin. Misalnya, ya buat misalnya ngitung jumlah pengunjung atau apalah gitu ya, mobil juga bisa kan. Nah, yang mau Kak Cika benerin tuh sekarang ini Vin, tampilannya tuh dia kan ngitung jarak nih, jaraknya kan ada kan di layar nih, tapi tabrakan sama counternya. Ini sama Kak Cika mau dirapiin dulu codingnya, bentar. Bentar dulu ya. Berarti ini Kak Cika hapus dulu. Nanti Nevin coba-cobain biar Nevin kebayang. Kak Cika stop kan, stop dulu. Nah, si kode ini yang nampilin ini tuh bentrok. Nah, Kak Cika mau, oh, ini diganti aja. Coba ya, kalau gini lebih rapi nggak? Ih, jelek. Stop. Hold on. Start simulation, code, distance. Kak Cika nggak bisa mau mengeja apa gimana sih? Oh, ini jangan di 01 dong. Di 00 aja. Nah, kan. Tunggu, kayak lama sih. Oh, oke. Nah, kan sekarang cakapan nih, Vin. Oh. Oh, jelek, sabar. Berarti jangan di situ ya, taruh. Berarti kalau gitu kan dia di 0. Dia nge-print counter di mana sih? Distance itu di 16.2. Di awal berarti 00. Set cursor di 0.16, 0.10. 0.10 gitu. 1 ya. Coba ya. Start simulation. Vin, sabar. Cika jelasin. Sabar dulu ya, biar rapi dulu. Kok dia di bawah sih? Stop simulation dulu. Kok dia nggak berubah sih? Taruh. Distance-nya kok di 0, 1, 0. Oh, berarti ini 10, 0 kayaknya ya. Nah, cakep nggak Vin sekarang? Lihat. Ya, kan ini sensornya. Ini kan simulation Ya. nih. Kalau Kak Cika tarik-tarik gini, dia tuh berubah kan harusnya. Kok dia nggak berubah ya? Tuh lihat. Jadi 196 jadi 255. Lihat. Nah, dia baca jaraknya kan. Maksudnya simulator ini udah jalan. Nah, kalau dia udah di bawah 100, si counternya nyala nih. Anggap misalnya ada yang lewat nih di bawah 100. Nah, counternya nyala nih 1, 2, gitu kan. Cerita ada yang lewat lagi 3, ada yang Ya. lewat lagi 4, ada yang lewat lagi 5 gitu, Vin. Jadi udah jadi ini Kalau sebenarnya. misalnya dimundurin ke 200 memang bakal bisa. Nah, bisa dimundurin ke 200. Nih, misalnya 200. Tuh. Counternya berhenti atau restart gitu. Karena terlalu jauh. Mm-mm. Harusnya nggak restart sih karena Kak Cika ngodingnya ya udah. Tapi nggak tahu nih kayaknya dia nge-refresh websitenya apa gimana si ininya. Ini implementasi dalam kehidupan sehari-hari buat apa aja kak tadi? Bisa Ah, ditulis. catat Dan 1, misalnya itu tinggi badan bisa kan. 2, deteksi orang lewat. Misalnya Nevin mau taruh di depan kamar Nevin nih. Terus Nevin mau tahu kalau ada yang lewat depan kamar Nevin, alarmnya bunyi. Bisa gitu kan? Atau deteksi maling. Kita taruh di depan pagar. Kalau ada orang lewat, tapi nanti orang taraweh kena juga. Bisa gitu. Atau apalah gitu kita taruh di mana di yang orang nggak boleh lewat gitu.
Maksudnya taruhlah di museum gitu kan juga bisa. Maksudnya udah malam nyalain nih. Kalau ada orang lewat bunyi. Pakai gini doang tuh bisa. Terus ngitung orang lewat, ngitung pengunjung, ngitung mobil lewat, deteksi kemacetan. Ya kan, Vin? Kalau deteksi Hmm. kemacetan itu artinya kan kita tinggal matematiknya aja kan. Misalnya ngitung nih. Dalam 1 menit tuh ada berapa mobil lewat nih gitu. Kalau misalnya dalam 1 menit ada 60 mobil lewat, berarti padat nih. Anggap aja ya kita bikin aturan gitu. Kalau dalam 60 detik yang lewat nggak ada yang lewat atau cuma satu, wah itu berarti sepi tuh nggak macet tuh harusnya gitu. Bisa gitu kan? Lagi. Hmm. Itulah kurang lebih. Tinggi Sisanya badan tuh maksudnya gimana? tinggi badan. Yang itu yang tadi Kak Cika bilang. Jadi si ultrasoniknya ditaruh di kepala kita tapi di samping. Ini nih orang nih. Jadi ini ya orang ya. Ini si ultrasoniknya di Hmm. sini gitu. Terus diarahin ke bawah. Jadi si yang ini ya si ini itu diarahin ke bawah. Nanti dia mantul ke lantai kan, ngitung jaraknya gitu. Kak Cika udah nyoba dan berhasil sih, Vin. Ya ada plus minus lah ya, tapi nanti dia bakal nunjukin distance-nya berapa. Jadi bentuknya gini, tapi dipantulinya kan kalau kalau yang ini dia mantulnya ke objek lain kan. Kalau ini dia mantulnya ke lantai. Tapi dipegang di kepala setinggi kepala orang ini gitu. Jadi nanti dia bakalan ngitung, oke, lu tingginya 1,68 gitu misalnya. Oke. Ya, gitu kan? Bisa kan? Make sense gak? Gitu. Berarti udah jadi sih sebenarnya. Berarti kan ntar Kak Cika ngoceh dulu ya. Nah, em, berarti nanti urusan konsep sama tujuan Devin lagi. Darul sama Nevin, Kak Cika jadi Devin. Nevin berarti nanti bikin konsepnya, misalnya apa? Mau ngitung apa? Tujuannya apa? Gitu kan. Terus Devin bilang tuh perancangan sistem. Nah, untuk misalnya ya Kak Cika bilang, ini buat ngitung orang lewat. Terus gimana caranya, Vin? Ya, pakai Arduino, ultrasonic. Sebenarnya prinsipnya cuma Arduino mah ultrasonic. Buat apa? Menggunakan buat jadi nyari jarak itu pakai pantulan suara kayak kayak cara kerja kelelawar. Makanya kelelawar tuh nggak pernah nabrak ya, Vin. Dia kan pakai pakai ultra high frekuensi kan, maksudnya pakai pakai frekuensi tinggi yang kita nggak bisa dengar kan. Nah, dia sebenarnya punya si trigger sama echo juga di dalam sistemnya dia gitu. Jadi kelelawar tuh tahu kalau dia udah mau nabrak dari dia mengeluarkan suara terus pantulannya berapa dekat. Makanya dia bisa navigasi di malam hari sih. Nah, Nevin bisa bilang gitu. Oh, ada lagi tau, Vin. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari apa coba? Kak Cika pernah nyoba. Jadi dia tuh buat deteksi belanja belanja di supermarket. Nevin tahu Amazon Go nggak? Tahu. Amazon Go itu kan nggak ada kasirnya kan? Nah, kita tuh bisa pasang sensor di sini, Vin. Sensor di sini ya. Misalnya nih ada botol susu nih, ada botol susu gitu. Ada botol susu gitu ya. Nah, si ultrasoniknya ini itu dia ngedetek jarak misalnya ya, misalnya ada pairnya gitu atau ini diambil ya, ini orang ngambil satu satu susu gitu ya. Berarti kan kalau satu susu diambil, berarti kan ini hilang kan ya, geser ke depan gitu. Kan jadinya jaraknya beda tuh. Kita bisa bikin codingnya gitu. Jadi kita bisa ngecek, oh kalau jaraknya berubah, berarti ada yang diambil. Oh berarti stoknya tinggal sekian gitu. Terus kalau ada yang diambil, berarti harus ada yang bayar segini gitu. Nanti kalau misalnya ini diambil lagi ya, misalnya ini diambil lagi satu, maju lagi kan ke situ, jaraknya nambah lagi. Nah itu bisa gitu juga, Vin. Jadi si ultrasonic ini banyak banget implementasinya, sederhana tapi dia sangat canggih gitu. Cara ngaturin jaraknya di itu tuh gimana caranya? Di sini sayangku, nih di code, taruh Kak Cika stop ya. Di sini aja, Vin. Kak Cika bikinnya gampang aja nih. Jadi if distance-nya Ah, berapa, Nevin mau set berapa? Kalau 100 ya 100 cm berarti. oke, Kak. Gitu, gitu. Bisa kan? Nah itu codingnya.
Kakak bisa jelasin kodenya nggak? Bisa, aku jelasin ya. Jadi, di awal, dar- jadi gini, pertama, kita bilang dulu, trigger pinnya kemana? Kan Nevin tadi udah bikin rangkaiannya kan? Oh ini, yang paling atas. Yang paling atas itu adalah library buat LCD. Harus yang ini, karena Kak Cika pakai komponen yang ini. Jadi nanti kalau Nevin jelasin, ini library yang digunakan untuk komponen LCD yang ini. Oke, clear? Bentar, bentar kan yang tulis dulu. Boleh, Nevin tulis. Buat apa? Yang include itu kan? Itu adalah Untuk library LCD. library itu apa? Library itu adalah kode yang membuat dia bisa dijalankan. Gitu. Sebenarnya si ultrasonic juga ada library-nya, tapi di sini nggak usah minta dia. Nah, library itu yang ngejalanin gitu loh, Vin, kayak kan ini kan LCD ya, maksudnya pixel mana nih yang nyala, baris mana yang nyala, itu tuh udah ada di library-nya gitu. Ya, lanjut kan. Kayak terus kita define dong si trigger ini pinnya mau kemana. Itu terserah Nevin mau 8, 9, 7 sama 6. Define untuk apa? Define itu untuk ngasih tahu trigger pin ini masuknya ke pin mana. Si trigger tuh ke pin 2 kan. Si echo ke pin 3 kan. Untuk, berarti tulisnya untuk menentukan. Untuk menentukan port mana keluaran dari trigger dan echo. Bukan keluaran loh, Vin. Ingat loh. Trigger itu kan output. Oh, Kak Cika kebalik ya. Oh iya benar. Trigger itu output. Kenapa? Karena trigger itu ngeluarin gelombang suara. Echo itu input karena dia nangkap gelombang suara. Itu kayak yang tadi konsep yang Kak Cika bilang, kayak si transmitter sama receivernya si kelelawar. Jadi si trigger itu adalah output, masuknya ke port 2. Echo adalah input, masuknya ke port 3. Gitu. Oke. Nah, Yang dari tulisnya untuk menentukan port ya, di mana di mana trigger dan echo disambungkan gitu. Atau untuk menentukan port yang terkoneksi pada trigger dan echo gitu. Sedangkan trigger itu adalah output, echo itu adalah input yang terkoneksi. pada trigger dan echo. Gitu. Ini buat LCD dong. Itu buat Eh, ultrasonic dong. buat ultrasonic, LCD belum. Dah. Lanjut. Terus, taruh Vin. Ini yang terpenting, nanti bisa Nevin ditanya, kok bisa ngitung jarak? Emang gimana ngitungnya? Nah, cara ngitung jarak ya tadi Kak Cika bilang, kalau kita ngirim trigger gitu ya, kayak kita ngelempar bola nih Vin. Kalau misalnya bolanya di ujung sana ada anjing ya yang bakalan ngambil gitu. Kalau si anjingnya baliknya lama kan berarti jauh tuh si bolanya perginya kan. Nah, si duration ini tuh adalah jarak apa? Berapa lama sih si si sinyal itu pergi gitu. Nah, dari durasi ini kita jadi tahu jaraknya berapa gitu. Nah, kalau yang Duration sama indecent sama nggak? Atau bisa beda, digabung? beda. Duration itu waktu tempuh waktu tempuh gelombang suaranya bolak-balik. Distance itu duration dibagi 2 sebenarnya. Tapi ada ditambah kecepatan gelombang suara kan berarti. Duration itu waktu tempuh. Ya. Jadi duration itu misalnya kan si anjingnya misalnya ada di sama kita nih. Kita lempar bola, berarti kan dia lari dulu ke sono, terus balik lagi kan, Vin? Ya dari Iya. situ. Terus kita jadi tahu jaraknya tuh setengah dari distance si anjing itu berbolak-balik kan.
Ya kan kalau bolak-balik kan ke sono misalnya 10 meter, balik lagi 10 meter jadi 20 meter. Si anjingnya bolak-balik 20 meter, tapi sebenarnya jaraknya kan cuma 10 meter gitu. Nah, yang ini mah nggak usah, Vin. Ini inisialisasi biasa nih buat si liquid apa kristal ini mah nggak nggak terlalu Oke. penting. Kayak Nah, Kak, Nem ulang Kak. Dari long duration, jadi tadi long duration itu waktu tempuh. waktu tempuh gelombang suara bolak-balik. Distance, Jadi, distance itu adalah jarak dari kita sama objek yang ditabrak sama si sinyal itu gitu. Gimana ngomongnya? Yang memantulkan sinyal suara itu gitu. Jadi itu durasi, oke. ngerti? Kebayangkan? Ya misalnya ini kan kita punya ultrasonic nih, terus ini kan ada benda gitu ya. Nah, distance tuh ini kan, duration tuh bolak-baliknya. Distance tuh yang ini, jaraknya gitu. Ini distance, ini duration. Duration tuh bolak-baliknya. Ini distance. Gitu. Udah aman? Eh, Dah. Kalau long duration waktu tempuh gelombang suara bolak-balik untuk ultrasonik. Benar. Terus, Kalau long in distance apa? hah, mana? In 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 distance. Oh, Distance apa? oh iya. Ini tuh tipe datanya, Vin. Long itu tuh sebenarnya hmm, tipe data integer tapi lebih panjang. Ini tipenya berarti bilangan bulat. Mereka berdua. Cuman bilangan bulat yang duration tuh lebih panjang daripada yang distance. Terserah aja sih kalau dua-duanya mau integer juga nggak apa-apa. Tapi itu tipe data aja. Nah, Ya. sama counter kan. Counter juga integer kan. Jadi bilangan bulat lah gitu. Soalnya kalau mau pakai pecahan bisa aja. Misalnya mau pakai double atau float bisa. Tapi di sini kita nggak pakai lah biar bulat aja angkanya gitu. Aman? Mas kurang ngerti Kak. Yang mana yang belum ngerti? Yang bagian in distance tuh buat apa? Iya, jadi kan kalau di coding gitu kan ya, Vin, kan ada tipe data tuh. Misalnya Kak Cika Iya, punya data 1,98. Ini tuh iya. pecahan kan. Nah, itu tuh tipe datanya tuh float. Oh, Kalau Kak Cika mau duration itu pakai pecahan, Kak Cika bilangnya float duration gitu. Tapi Kak Cika maunya duration itu misalnya gitu ya, duration misalnya lamanya sekian gitu ya. Eh ya kalau misalnya dia koma misalnya 0,3 gitu. Kalau Kak Cika bikin jadi integer, itu dia nanti jadi dibuletin ke bawah jadi 0 gitu. Nah, duration ini kan nanti dihitung-hitung kan, dikali-kaliin, dibagi-bagiin dan lain sebagainya. Oh, salah sih. Taruh, taruh, taruh. Tunggu, tunggu. Long itu justru pecahan. Taruh. Kaca-kaca dulu. Sebentar, sebentar. Ada long in C++ data type. Long itu pecahan deh. Integer loh. denger Iya, tuh. iya, bilang bulat. Jadi ini tipe data aja sih sebenarnya, Vin. Dua-duanya tipe data. Jadi kalau kalau integer sama long bilangannya bulat gitu ya. Untuk Oke. mengubah bilangan menjadi bilangan bulat. Enggak, tipenya gitu. Jadi tipe data tuh ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada huruf gitu ya, ada string, ada boolean. Nah, yang kita pakai kan angka. Itu kita harus bilang tipe datanya apa. Tapi kan karena kita mau pakai cuman ngitung jarak sama durasi gitu ya, sama ngitung kan nggak mungkin ya Kak Cika ngitung. Ada orang Iya. 1,5 gitu. Nggak mungkin kan, orang pasti 1 per 2. Mobil ada berapa? 2 per 3. Jangan 3,5 gitu. Itu integer juga tuh. Jadi Jadi semuanya, jadi long itu cakupannya tuh lebih jauh daripada integer, Vin. Jadi misalnya ya, nanti kita cari, tapi intinya gini, kalau taruh dulu, integer in C++ versus long range. Jadi katakan nih ya, ketika lupa sih.
integer itu 16 bit, long itu 32 bit. Jadi kalau kalau Nevin mau angkanya gede banget pakai long. Kalau mau angkanya nggak terlalu gede pakai integer, tapi bilangannya bulat gitu, nggak pecahan. Jadi ini tipe aja sih, tipe data variabel gitu, tipe variabel. Nah, ini long, integer sama integer tuh harus kita sebutkan kalau kita punya variabel ini, duration, distance sama counter ini. Kalau nggak nanti dia error karena dia bingung, ini apaan nih ada variabel tapi nggak ada tipenya gitu. Udah ngerti sampai sini, kebayang nggak? Jadi itu kayak Kak Cika punya kayak gini nih. Misalnya Kak Cika punya variabel ya, namanya duration gitu ya. Terus kan Kak Cika pasti ngoding kan. Nah, si komputer pasti bingung. Duration tuh tipe datanya mau apa, kata dia. Kamu mau diisi bilangan? Apa mau diisi huruf gitu? Terus Kak Cika bilang, duration tuh mau diisi angka. Oke, angkanya mau bulat apa pecahan? Mau bulat, misalnya 8 atau berapa gitu ya, atau 172 gitu. Ya udah kalau gitu bilang dong tipe datanya apa, long atau integer gitu. Boleh, dua-duanya boleh. Tapi katakan Kak Cika mau enggak, maunya duration itu tipe datanya 0,93. Oh, berarti tipe datanya jangan long, tapi float atau double. Double tuh versi Oke. panjangnya daripada dah. Dah ya, aman? Oke. Itu kenapa harus ada dua int? Kenapa ada int distance, ada int counter? Distance itu ngitung jarak, counter itu ngitung orang lewatnya kan? Mereka beda. Distance itu menghitung Jarak jarak bendanya, kalau counter menghitung jumlah bendanya. Ya kan? ya, Jadi harus menghitung beda. jumlah. Jadi harus beda variabel. Harus nambah Ada variabel. fruit liquid crystal itu apa? Hmm, itu adalah inisialisasi LCD ini. Inisialisasi ini. Oh, Liquid crystal kan liquid crystal display LCD. Ada fruit tuh nama komponennya, nama perusahaan komponennya. Jadi itu cuma inisialisasi aja sama dia dienolin. eh, lanjut ke voice setup pin mode. Oke. Sekarang Nevin harus inget kalau di Arduino kan cuma ada setup sama loop ya. Berdua ini Ya, kan harus ada. Berdua ini harus ada, oke. Dah, itu dulu. Nah, di setup itu tugas kita adalah menentukan input sama output sama inisialisasi. Nah, inisialisasi yang kita lakukan di sini tuh adalah kita bilang trigger itu dia output, soalnya dia yang ngeluarin gelombang suara. Echo itu adalah input karena dia yang nerima lagi gitu. Jadi kayak kalau yang tadi analogi yang Kak Cika bilang ngelempar bola, trigger itu ngelempar bola, echo itu yang nangkap gitu. Oke? Dah. Nah, Terus ini apa Kak? Serial begin. Nah, ini tuh sebenarnya kecepatan dari si Arduino itu ngeluarin outputnya gitu. Jadi sebenarnya tuh kan kita punya serial monitor ya, kayak kita tuh sebenarnya punya hmm, kayak apa ya? Kayak monitor gitu, Vin, untuk ngecek output dari programnya gitu. Nah, ini nggak usah dipikirin dulu, tapi ini serial begin tuh bilang bahwa oke kecepatannya tuh 9600 baud. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin coding di Arduino tuh ada yang nggak bisa di 9600, harus di 112 berapa gitu. Tapi ini defaultnya segini. Oke. Jadi ini inisialisasi serialnya aja gitu ya. Dah. Nah, LCD begin itu tuh menginisialisasi LCD-nya. Kenapa 16:2, Kak? Karena ini si LCD-nya tuh ada 16 kolom sama 2 baris. Jadi kan kalau Nevin lihat dia kan bentuknya begini kan. Nah, dia tuh punya segini, di atas tuh ada kolom ini sebanyak 16 gitu ya. Sama di bawahnya nih ada kolom 1 sama 2 gitu. Nah, itu tuh diinisialisasi. Jadi nanti kalau ditanya Pak Guru atau Nevin ngejelasin, saya pakai LCD-nya 16 kali 2, yaitu 16 kolom dan 2 baris. Sebenarnya ada yang 16 kali 4 juga, Vin. Jadi dia lebih gede segini. Kalau Nevin cari ada deh komponennya. Dia lebih gede lagi. Jadi itu nanti biar kita bisa misalnya mau nyetak
mau di baris berapa, kolom berapa gitu. Makanya tadi kan Kak Cika bikin kolomnya berapa, baris ke berapa, ngepasin kan biar outputnya rapi gitu. Udah, terus di sini tuh cuman ngeprint aja, LCD ngeprint distance. Oke, sip. Setup aman nggak, Vin? Mhm. Udah aman. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi tadi pin mode, Mm-mm. trick pin itu untuk Output. mengoutput Mengeluarkan mengeluarkan gelombang suara. Ya kan? Ya kan? suara pada ultrasonik. Iya, dari ultrasonik, benar. Kalau echo pin Itu itu menerima, untuk menerima gelombang suara. ya. Menerima gelombang suara, betul sekali. Kalau serial BGM kecepatan Arduino mengeluarkan Iya, apa? mengeluarkan output ya. Taruh, coba deh, cari dulu kata-kata yang benar itu apa ya? Serial. What is serial begin 9600 ya, coba ya. Aku salah jelasin. Oh, menginisialisasi komunikasi serial antara Arduino dengan komputer. Kan si Arduino tuh ngomong ke komputer kan sebenarnya. Kan dia tuh kan kalau saya Nevin, enggak sih, enggak gitu ya. Oh, ngerti. Ya kalau dia connect ke komputer, kalau enggak ya udah gitu sebenarnya nggak usah. Bilang aja gini, Vin. Mengeset kecepatan komunikasi serial jika dibutuhkan gitu. Sebenarnya dia nggak pakai sih, dia cuma ngedisplay doang. Tapi pada umumnya biasanya di set dulu biar biar apa? Biar setupnya lengkap gitu. Dah, apa lagi? Terus apa? LCD bikin? Iya. LCD bikin adalah menginisialisasi bahwa si LCD-nya itu punya 16 kolom dan 2 baris. LCD satu frame. Itu ngeprint doang. Ngeprint di itu. Void loop. Ngeprint di apa sih namanya? Ngeprint di LCD-nya. Udah sampai situ, oke kan? Itu udah setup tuh. Oke. Sekarang udah sampai situ. Sekarang Void masuk. loop. Nah, loop. Itu kan, Nevin lihat kan yang baris 23 kan digital write trig pin low kan? Ya. Artinya apa? Dia ngirim sinyal ke trig pinnya mati dulu. Terus dibikin nyala kan? Jadi bisa nggak sih? Jadi dia tuh nggak cuma sekali ngirim gelombang suara, tapi berulang-ulang karena kan objek yang dia mau pantulin kan beda-beda gitu. Nah, kalau dia terus kan cuma sekali ngedetect kan. Kalau ini berkali-kali. Jadi dia di low-kan dulu, terus di high-kan. Tapi dikasih delay ya. Jadi dia low dulu 5 detik, udah gitu high 10 detik. Udah gitu dimatiin lagi gitu. Udah sampai sini kan berarti si trigger kan ngeluarin sinyal kan pakai high ini kan, gini kan. Di sini Ya. off. Nah, terus udah sampai sini. Terus Nevin lihat duration itu dia ngecek apakah ada yang diterima oleh echo bentuknya sinyal high. Kalau nggak ada, berarti nggak ada objek kan. Maksudnya ya udah hilang aja tuh si sinyal yang dikirim sama trigger mantul ke sana aja hilang. Tapi kalau dia balik lagi keterima sama echo pin, ada sinyal high,
itu kan berarti ada yang memantulkan. Nah, itu kan kita baru dapat duration doang kan. Nah, durationnya adalah berapa lama nih sampai dari sejak trigger ngirim sinyal sampai diterima sama si Echo itu berapa lama. Dah, sampai situ udah kan kebayang misalnya berapa detik gitu ya. Nah, sekarang ngitung distance-nya gimana? Ngitung distance-nya itu adalah panjangnya itu tadi dikali 0,034. 0,034 dari mana, Kak? Itu dari kecepatan suara itu. Dikaliin kecepatan suara, terus yang tadi Kak Cika bilang dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan bolak-balik gitu. Jadi dibagi 2. Dapatlah distance-nya. Kita stop dulu setengah detik dulu biar nggak tabrakan sinyalnya. Terus kita cek, kan dapat distance tuh. Kalau distance-nya di bawah 100 berarti kita kasih counternya nambah. Karena berarti di situ ada benda lewat gitu. Sampai situ udah oke nggak, Vin? Gitu ya. Ntar. Sebenarnya angka taruh ya. No. What is 0,34 and kalau nggak salah 340 meter per second ya? Iya, 340 meter per second. Kok bisa 340 per second tuh dari mana ya? Cover, you multiply the measure time and then divide it by 2. Taruh. Speed of sound wave. Iya, 3,3. Oh, itu mah cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 mah ya. 343 meter per second. Iya, Vin. Jadi ini kecepatan suara. Speed of sound. Pokoknya nih kalau dihitung tuh jadinya 0,034 karena 343 meter per second. Berarti kalau ya per second berarti 0,034 senti kan. Kan kecepatannya dia tuh salah. Kecepatannya dia tuh kecepatan suara kalau Nevin mau catat 343 meter per second. Sementara kan kita mau pakainya sentimeter nih. Kak Cika pakainya sentimeter ya di sini distance-nya. Berarti kan meter berarti kan harus dibagi berapa? 100 kan berarti. Dibagi 100 berarti kan jadi harus ada nolnya di depan kan. Jadi 0,034 meter per second gitu ya. Iya, sentimeter kan. Iya, jadi 0,034 kan. Sentimeter ya, benar ya? Oh, ini per meter per second. 34 meter per second. Iya, benar. Nah, jadi kan sekarang udah kan jaraknya ini ya. Karena di-convert dari meter ke sentimeter itu kan. Dibagi 2, udah dapet distance-nya. Oke, udah aman distance-nya. Berarti sekarang sisanya bawahnya cuma ngeprint doang, Vin. Udah selesai. Ini tuh cuma ngeprint. Nah, yang Nevin mesti lihat adalah nih Kak Cika set kursor ya. Set kursor itu kan yang tadi Kak Cika bilang ya, dia kan ada 16 kan, 16 kali 2 kan. Di sini tuh berarti ada 16. Ke sini tuh ada 16 kolom kan. Di bawahnya juga ada kan. Nah, caranya gimana bacanya? Nah, ini tuh berarti dia tuh dari kolom 0 sampai 15 gitu ya, Vin ya. Terus ini baris 0 sama 1. Kalau Kak Cika mau ngeprint di paling atas kiri, berarti kan 00. Tapi kalau Kak Cika bilang 10,0, berarti Kak Cika mau di kolom 10 baris pertama. Nah, itu Kak Cika ngeprint distance. Kenapa Kak mulainya di 10? Soalnya udah ngeprint ini. Kalau Kak Cika ngeprintnya di 0, nanti tabrakan sama distance-nya. Jadi Kak Cika cari jarak dulu biar dia di kolom yang ujung gitu. Udah, terus Kak Cika tambahin sentimeter di ujungnya. Kalau masih cukup, kalau nggak cukup dia nggak akan ke print. Dah, terus Kak Cika pindah set kursor satu-satu.
Sebenarnya ini kayaknya bukan 11 harusnya 10 aja ya. Salah. 01. Nah, berarti kan Kak Cika ngeprint di sini. Kak Cika bilang counter, terus udah gitu print counternya berapa gitu. Udah delay 50, ulang lagi. Selesai. Gitu, Vin. Jadi ini tuh setup, ini tuh apa ngirim sinyal terus dibaca lagi, ngitung duration sama distance, terus ini ngecek jarak objeknya, apa nambahin counternya, ini ngeprintnya. Udah selesai. Taruh ya. Taruh. Oke, ntar kita make sure ini dulu, bentar. Gitu. Sambil Nevin kalau ada yang mau ditanyain boleh. Jika mau mastiin dulu kecepatan suaranya tuh kok 0,034. Kakak bisa jelasin berapa, Kak? Yang mana? Yang bagian void loop biar yang bisa tulis. Void loop. Oh, ditulis. Mau diketik. Di mana di chat? Iya, boleh. Boleh. Taruh ketika tulis dulu ya, sabar. Taruh, pastikan ini dulu. Is it from the speed of sound wave? Oh iya benar 343 milisecond. Jadi 34,3 meter per milisecond. Oh, jadi milisecond. Pantesan Kak Cika bingung. Ya, ya. Kak Cika tulis di chat aja ya, Vin. Tunggu, sabar. Iya. Oh, taruh dulu. Mulai dari mana berarti ya? Eh, ini Vin ya. Yang mana, Vin? Yang bagian sabar. Sabar ya. Berarti dari loop ya. Oh, penjelasan sambil Kak Cika ngomong ya. Penjelasan loop itu adalah trigger pin trigger diberi sinyal high yang berarti mengirimkan gelombang suara yang jika ada objek. Nanti Nevin rapiin lagi ya, nih bahasa kecil soalnya kayaknya Nevin lebih rapi. Jika ada objek di depan sensor ultrasonik, maka gelombang suara tersebut akan dipantulkan dan kok bisaan kecil ya? Apa terima oleh siapa? Oleh pin echo dalam bentuk sinyal high. Itu. Nah ini kalau misalnya pas gitu ada yang nggak ngerti langsung ngomong ya, bilang ya. Oke, sekarang duration lama waktu dari saat trigger mengirimkan sinyal sampai diterima lagi oleh echo adalah duration. Oke. Nah, jarak objek
yang terdeteksi atau distance dihitung dari lamanya duration dikali kecepatan suara di dalam satuan sentimeter per mikrosecond. Mu itu apa ya? Mu itu mikro apa mili sih? Hold on. Mikro dong. Milisecond, mikrosecond. Iya, mikro. Mu itu mili. Mikrosecond. Gitu. Yaitu berapa? 0,034. Lagi, Vin. Oh, terus, ini salah. Sehingga menjadi distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena distance itu adalah jarak tempuh perjalanan suara Ini berarti puasa teh masih belajar sampai malam. Nanti sahur ngantuk kok. Perjalanan gelombang suara bolak-balik. Sehingga jarak sebenarnya harus dibagi 2. Oke? Diberikan delay 500 atau taruh kami cek dulu. Is delay 500 in Arduino means atau setengah nunggu milisecond ya. Iya betul mikro tadi. Hati-hati satuannya Darren ya. Darren, Devin ya. Atau setengah detik dalam kurung 500 milisecond. Diberikan ya untuk memberikan waktu bagi sensor ultrasonik untuk memproses waktu jeda bagi sensor ultrasonik supaya tidak terjadi overlap sinyal. Dah. Terus, dah. Kemudian, jika ya, jarak objek yang terdeteksi lebih kecil dari 100
sentimeter, maka counter akan ditambah 1. Ini berarti ada objek yang terdeteksi sehingga harus dihitung. Gitu. Oke, udah. Udah, Apa, Vin? Kak. Jelas nggak? Udah. Kemudian setelah itu hasil perhitungan ditampilkan di apa, Vin? Di LCD pada baris nol baris 1 kolom 10. Kolom 11 ya berarti itu. Baris 0 aja deh, baris 0 kolom 11 10. Sedangkan hasil counter dicetak di baris 1 dari LCD. Kemudian diberikan delay 50 milisecond untuk memberikan jeda refresh dari Ini semua loop. ya udah selesai. Coba Nevin baca dulu, bener nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ini yang loop. Vin, minum susu gerak. Kasihan kamu teh. Enggak, Kak. Enggak. Kopi ya tuh. Enggak, Kak. Harusnya bisa ngertiin, Kak. Apa, Vin? Aman, Kak. Aman. Oke. Ini udah jelas semua. Ada yang tanya lagi nggak? Ayo harus Enggak, share. Kak. Udah. Ya udah. Ya, Kak. Aman. Alright. Aman, Kak. Sip. Sampai besok. Besok Nevin belum kasih yang buat besok loh. Udah, Kak. Yang ujian praktek itu. Oh, yang tadi ya, yang toko. Iya. Tadi kan nemu tapi masih ya. Oke. Ya udah. Nanti besok jam 7:30, Vin. Oke, Kak. Tidur ya, sama sahur ya. Ya, Kak. Thank you ya, bye-bye. Makasih, Kak. Sampai besok, Vin. Bye-bye. Ya. Dadah.